Senang kita boleh berkumpul bersama pada sore hari ini sekalipun lewat Zoom. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya ini yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita, dan Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu supaya kita memaksimalkan potensi Kristus di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah slide-nya sudah bisa kelihatan sebelum saya lanjut? Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara memaksimalkan potensi Kristus dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa potensi yang dimaksimalkan bukanlah potensi kita. Potensi kita sangat terbatas. Bahkan Alkitab mencatat kecenderungan hati kita berbuatkan kejahatan semata-mata. Tapi yang dimaksimalkan adalah potensi Kristus. Apakah potensi Kristus kurang maksimal? Bukan. Kitanya dalam menerima pribadi Kristus, menerima sifat-sifat Kristus, itu yang seringkali kadang belum maksimal. Nah, kalau kita menanam sebuah pohon, saudara, istri saya nanam pohon jeruk di depan. Waktu pohon jeruk itu belum berbuah, istri saya berpikir bagaimana caranya supaya pohon itu menjadi berbuah. Disiram, diberi pupuk, dan sebagainya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari istri saya mengharapkan dari pohon jeruk itu menghasilkan buah yang banyak dan lebat. Ketika buahnya itu banyak dan lebat, maka dia dan saya sangat bersukacita. Nah, Alkitab juga mengajarkan kalau kita nggak berbuah, Alkitab berkata pohon ara yang tidak berbuah itu dibersihkan, pohon anggur yang tidak berbuah dibersihkan, Bapak Ibu, supaya menjadi berbuah lebih banyak. Nah, itulah ketika kita bicara tentang potensi. Nah, ketika kita bicara tentang maksimal, kalau misalkan saya punya botol minum di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, saya punya botol minum. Kapasitas botol ini sebesar ini. Kalau dia hanya diisi setengah, berarti botol ini belum maksimal untuk menampung air. Tapi kalau dia diisi sampai penuh, baru dia maksimal. Berbeda dengan sebuah drum. Drum mungkin banyak, saudara, besar. Saudara. Dia diisi air setengah. Waktu diisi air setengah, airnya lebih banyak daripada satu botol ini. Tapi satu botol ini lebih maksimal. Kenapa? Karena airnya diisi penuh. Sementara drum itu tidak diisi penuh. Sama dengan yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Kalau saudara punya 5 talenta, saudara hanya menggunakan 2 talenta yang saudara pakai dalam hidup ini untuk melayani Tuhan, berarti saudara dan saya belum maksimal. Kenapa? Karena masih ada 3 talenta yang bisa kita pergunakan. Nah, yang jadi pertanyaannya begini, apakah semua yang ada pada kita yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita itu sudah menjadi maksimal atau belum? Kita dianugerahi Tuhan waktu. Apakah waktu-waktu yang kita pergunakan dalam hidup ini sudah maksimal untuk menyelesaikan visi tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Tuhan berikan kita kesehatan. Apakah kesehatan yang kita pergunakan sudah maksimal? Mungkin sebagian kita ada keterbatasan, ada usia, ada yang sakit, ini, itu, dan sebagainya. Tapi kan di balik semua keterbatasan itu, masih ada kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa melakukan sesuatu supaya lebih maksimal lagi. Tuhan sudah memberikan kita kepintaran, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merasakan. Apakah kita sudah menggunakan pikiran dan perasaan kita secara maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan? Tuhan sudah menganugerahkan kita keluarga. Apakah kita sudah maksimal membawa keluarga kita untuk mengalami Kristus, hidup dalam pengenalan yang benar akan Tuhan? Tuhan sudah menganugerahkan kita pekerjaan. Apakah kita sudah maksimal dalam pekerjaan kita? Keuangan kita. Tuhan sudah anugerahkan kita berkat-berkat. Apakah kita sudah maksimal dalam keuangan kita? Atau masih hidup buat diri sendiri? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dan biarlah kebenaran firman ini pada bulan ini kita bicara memaksimalkan potensi Kristus, kita akan mengalami peningkatan demi peningkatan. Dan kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak maksimal, mari kita tinggalkan itu semua. Mari kita dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, kita bersama-sama mau berubah. Saya percaya sesuatu yang besar sedang terjadi. Memang ketika mencapai visi, terjadi perubahan itu tidak semudah teori, saudara. Tapi saya percaya keluarga New Life kita bersama-sama mau maksimal dalam Tuhan. Nah,
Maksimal itu memiliki pengertian sudah mencapai tujuan atau berfungsi sesuai dengan tujuannya diciptakan. Kalau saya punya handphone ini, saudara, handphone ini diciptakan dengan berbagai macam tujuan. Luar biasa, handphone sekarang sudah menghilangkan kamera. Kamera yang biasa dipakai oleh banyak orang. Memang ada kamera profesional yang secara khusus dan sebagainya. Tapi handphone sudah menghilangkan banyak hal, menghilangkan berita. Bahkan koran pun bisa dihilangkan. Kenapa? Karena orang baca berita melalui handphone ini. Nah, apakah handphone ini ketika diciptakan, kita sudah tahu fungsinya, dan kita sudah menggunakannya dengan maksimal? Maksimal juga memiliki pengertian sudah mencapai batas maksimal, bukan setengah-setengah. Seperti botol tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kapasitasnya satu botol ini segini, maka diisi sampai penuh, baru dia maksimal. Kalau setengah atau 2/3, apalagi 1/4, belum maksimal. Maksimal juga berbicara tentang sudah menjadi efektif dan efisien. Kalau saya mau ke Jakarta, saya bisa menggunakan kapal terbang dan saya bisa menggunakan kapal laut. Kapal terbang dan kapal laut efektif bagi saya untuk saya melakukan perjalanan ke Jakarta. Kenapa? Karena bisa membawa saya sampai Jakarta. Tapi kalau saya naik sepeda pancal, sepeda ontel, nggak sampai-sampai sudah Jakarta. Berarti sepeda ontel tidak efektif membawa saya sampai Jakarta. Nah, sama dengan hidup kita. Apakah hidup kita sudah efektif untuk mencapai tujuan? Apakah waktu, tenaga, pikiran, perasaan, keuangan, dan sebagainya yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita sudah efektif kita pergunakan untuk mencapai tujuan? Lalu efisien, maksimal itu berarti efisien. Artinya apa? Kalau saya mau ke Jakarta dan saya buru-buru, saudara, maka tentunya naik pesawat lebih efisien daripada naik kapal laut. Namun kalau uang saya terbatas, saudara, maka naik kapal laut lebih efisien daripada naik pesawat. Nah, jadi maksimal itu berarti kita menggunakan seluruh kemampuan kita. Menggunakannya dengan segenap hati. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Seluruh kekuatan yang ada kita pergunakan. Itu namanya maksimal. Tapi kalau kita tidak mempergunakannya seluruhnya, maka berarti ada yang belum maksimal dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, kita maksimalkan. Kita akan maksimal bila kita menyadari potensi yang dianugerahkan pada diri kita. Kalau kita tidak menyadari potensi yang dianugerahkan pada diri kita, kita tidak akan pernah maksimal. Saya tidak akan pernah maksimal menggunakan handphone ini kalau saya tidak tahu kemampuan dari handphone ini bisa apa saja. Salah satunya misalkan untuk mengukur berapa langkah saya sudah jalan satu hari. Ada namanya Samsung Health di sana. Kalau misalkan saya tidak tahu handphone ini bisa mengukur berapa langkah saya dalam satu hari, maka saya nggak akan pernah mempergunakannya untuk hal itu. Bisa mengukur kadar stres kita, gitu ya. Ada oksigennya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari dulu potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu potensi Kristus itu. Baru kita bisa maksimal menggunakannya atau hidup di dalamnya. Yang kedua, mengetahui dan menghidupi visi atau tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan dalam hidup, tentunya kita nggak akan maksimal. Mungkin akhir-akhir ini saudara sering mendengar tentang tujuan, tentang baper, gitu ya, saudara. Karena salah satu penghalang seorang mencapai tujuan adalah baper. Adalah terlalu perasaan yang berlebihan, perasaan negatif khususnya. Nah, yang ketiga adalah kita akan maksimal bila kita ada usaha yang sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah. Untuk melakukan peningkatan dengan segala kerendahan hati, kita mau belajar, diajar, dan sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan peningkatan. Kita menyadari menggunakan apa yang ada pada kita dengan maksimal. Memang ada orang yang merasa sudah maksimal, sudah cukup. Tapi ketika digali lagi, ternyata kita seringkali masih bisa lebih maksimal dalam hidup ini. Lalu kita akan maksimal bila kita bekerja keras, tekun, dan pantang menyerah. Kalau kita menyerah, kita nggak akan pernah maksimal dalam hidup ini.
Nah, ini gambaran secara umum. Tapi mari kita lihat sebentar, kenapa tema kita ini memaksimalkan potensi Kristus dalam hidup kita. Ini yang harus kita sadari terlebih dahulu. Di dalam Kolose 1:27 ayat yang sudah sering kita baca dalam Modern Indonesia Literal Translation, kepada mereka Allah ingin memberitahukan apa kekayaan kemuliaan rahasia ini di antara bangsa-bangsa, yaitu apa? Kristus yang ada di dalam kamu selaku pengharapan kemuliaan. Saya ulang, Christ in you, Kristus ada dalam kamu. Apakah Kristus yang ada dalam hidup kita? Dia benar-benar menguasai hidup kita. Dan kita menyerahkan hidup kita kepada dia sehingga dia maksimal menyatakan dirinya dalam hidup kita. Saudara, bukan Tuhan tidak mampu mendobrak atau melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Tapi seringkali yang menjadi penghalang, menjadi pemisah antara kita dengan Allah ialah segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berkata bahwa, oh saya sudah ditebus oleh darah Kristus. Betul. Namun kita perlu pengenalan yang benar, sehingga kita hidup benar dan menjadi maksimal dalam Tuhan. 1 Korintus 3 yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan bait roh Allah diam di dalam kamu. Ada Roh Kudus, ada Kristus dalam hidup saudara. Kuasa yang luar biasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Tapi kuasa yang luar biasa itu tidak akan maksimal nyata dalam hidup saudara dan saya jika kita tidak mempercayainya. Jika kita tidak mengerti kebenarannya. Makanya saudara ingat, bulan lalu kita bicara tentang bertumbuh. Benih firman yang ditabur itu akan maksimal tumbuh bila tanah hatinya baik. Saya ulang. Benih firman yang ditabur itu akan tumbuh dengan maksimal bila tanah hatinya baik. Bukan tanah hati yang seperti di pinggir jalan yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Atau tanah hati yang berbatu-batu, dia mendengar firman tapi dia tidak berakar, saudara, dalam firman itu. Ini dia menjadi big problem kita. Mendengar firman cuma sekedar mendengar firman tidak berakar, ini juga menjadi masalah dalam kita. Atau yang di Semak Duri, dia mendengar firman, tapi dia membiarkan kekhawatiran, masalah itu menghimpit perasaan, pikiran perasaannya sehingga firman itu tidak bertumbuh. Saudara. Tapi firman yang ditabur tanah hati yang baik, yaitu mereka yang mendengar firman, yang mengerti, maka akan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Saya percaya tanah hati yang baik ini berbicara hati yang lemah lembut dengan rendah hati, mau menerima apa kata firman, mau mengalami perubahan dalam hidup, mau diubahkan oleh firman. Nah, ada banyak potensi Kristus dalam hidup kita. Potensi bicara kemampuan, kesanggupan Kristus dalam hidup kita. Nah, nanti dalam bulan ini kita akan membahas tentang hal itu. Nanti rekan-rekan hamba Tuhan lain juga menyampaikannya. Namun kita lihat beberapa potensi yang saya coba buat secara garis besar, yang penting. Yang pertama adalah potensi untuk hidup yang benar. Bukan hidup dalam dosa. Kemampuan untuk hidup yang benar. Potensi untuk hidup yang benar inilah yang akan kita bahas pada minggu ini, pada hari ini. Bicara tentang apa sih potensi hidup yang benar itu? Bicara menang atas problem emosional, saudara. Problem emosional yang seringkali kita artikan dengan kelemahan, ternyata itu adalah dosa. Bersungut-sungut adalah dosa. Kebencian adalah dosa. Kemarahan adalah dosa. Itu bukan sekedar problem emosional, tapi itu adalah dosa. Menang atas pencobaan, Yesus menang atas godaan, sekalipun dia sangat lapar, tapi dia tidak tergoda mengikuti caranya dia, tapi dia tetap mengikuti caranya Tuhan. Bahkan ketika ditawarkan, seluruh dunia ini akan kuberikan padamu asal engkau sujud menyembahku. Wow, itu godaan yang bukan diberi, saudara diberi uang 1 miliar, 2 miliar, bukan, tapi seluruh dunia diberikan, tapi Yesus menang atas pencobaan. Luar biasa. Potensi itu benar tuh menang untuk dapat mengendalikan dan menguasai diri. Ketika ia difitnah, ketika ia diserang, bahkan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Nanti kita akan lihat. Potensi untuk hidup yang benar itu adalah hidup dalam kekudusan Tuhan. Yesus tidak berdosa.
Yesus tidak berdosa. Demikian pula kita memiliki kemampuan untuk hidup benar dan tidak berdosa. Ini yang harus kita sadari, Bapak Ibu. Namun seringkali masih banyak tipu muslihat iblis yang datang dalam hidup kita dan kita berkata wajar, itu kelemahan, itu adalah manusia biasa. Apalagi potensi Yesus, potensi untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ia mengetahui kehendak Bapa atau tujuan hidupnya. Bahkan ia tahan menderita dan taat. Dia tunduk pada pimpinannya. Dia tunduk kepada kehendak Bapaknya. Wah, ini luar biasa sekali. Kalau saudara renungkan step by step, saudara satu persatu saja bagian ini, kita renungkan dan kita hidupi. Ini luar biasa. Bahkan kita berkata, kita taat bukan hanya kepada Tuhan yang baik saja, tapi kepada yang bengis. Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Dia taat kepada Bapa, dia berikan seluruh hidupnya. Dia bukan hidup buat dirinya lagi, tapi dia hidup buat kehendak Bapaknya. Sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari potensi-potensi Kristus yang ada dalam hidup kita ini. Dan kita renungkan saat-saat ini. Dan biarlah seluruh potensi Kristus itu nyata dalam hidup kita. Amin. Potensi untuk membuat mujizat. Nah, ini yang biasa orang suka, saudara. Kalau bicara mujizat, berubah air jadi anggur, menyembuhkan orang sakit, meredakan badai, membangkitkan orang mati. Semua orang suka. Tapi ketika bicara tentang ketaatan, pendudukan diri, hidup benar, mengasihi, mengampuni, menolong orang lain, saudara. Kadang terlalu banyak alasan kita. Tapi ketika bicara mujizat, amin, amin, amin. Saya rindu keluarga New Life untuk kita memahami dengan benar bahwa potensi Kristus bukan hanya sekedar mampu membuat mujizat supranatural, tapi memampukan saudara hidup benar dalam Tuhan. Memampukan saudara dan saya hidup dalam panggilan Tuhan dan bukan hanya tahu, tapi menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga isi hati Bapa, kehendak Bapa itu yang ada dalam hidup kita. Itu yang ada dalam hati kita. Potensi untuk mengalahkan kejahatan, tipu muslihat iblis, dia mengusir setan, mengalahkan tipu muslihat. Dia memiliki hikmat dalam menghadapi serangan orang Farisi, ahli Taurat, dan sebagainya. Ada banyak potensi. Cuma ini secara garis besar saya sebut 4. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman. Bicara tentang potensi untuk hidup benar. Saudara memiliki kemampuan untuk hidup benar. Katakan bersama saya memiliki kemampuan untuk hidup benar. Saya memiliki kemampuan untuk hidup benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat potensi untuk hidup benar itu dari kebenaran firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima dikatakan begini, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan saudara tahu bahwa dosa yang dihapus oleh Yesus bukan hanya dosa masa lalu, tapi juga dosa saat ini dan akan datang. Segala dosa kita. Tuhan mau segala dosa kita dihapuskan. Tuhan mau segala dosa kita dalam hidup kita itu dihapuskan. Tidak ada lagi dosa yang menguasai hidup kita. Tidak ada lagi dosa yang mengikat hidup kita. Tidak ada lagi tipu muslihat iblis yang membuat kita tetap hidup dalam dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Jadi kalau ada orang berkata, nggak apa-apa, sakit hati itu wajar. Nggak apa-apa, bersungut-sungut itu wajar. Nah, itu sudah menyesatkan kita. Kenapa? Jangan ada orang menyesatkan kita dan berkata, oh, berdosa itu wajar. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyadari penuh bahwa ada benih ilahi yang memampukan kita hidup benar.
Makanya dikatakan barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar sama seperti Kristus ada benar. Kebenaran akan menjadi batu sandungan bagi orang yang hidupnya tidak benar. Saya ulang. Kebenaran akan menjadi batu sandungan bagi orang yang hidupnya tidak benar. Kebenaran tidak pernah menjadi batu sandungan bagi orang yang hidupnya benar. Bisa paham di sini? Waktu Yesus menyatakan bahwa ahli Taurat melanggar, orang Farisi dan hukum Taurat melanggar hukum Allah karena adat istiadat mereka, maka ahli Taurat dan orang Farisi ini tersandung dengan perkataan Yesus. Padahal Yesus menyatakan yang benar. Karena mereka tidak benar, ahli Taurat orang Farisi ini tidak benar, mereka tersandung dengan perkataan Yesus. Tapi orang benar tidak akan pernah tersandung dengan kebenaran. Ketidakbenaran itu akan menjadi batu sandungan bagi orang benar. Ketidakbenaran tidak akan pernah menjadi batu sandungan bagi orang yang tidak benar. Makanya kalau ada seseorang yang pahit hati, ketemu dengan orang yang pahit hati, mereka akan saling meneguhkan dan menguatkan di sana. Ini dia yang bahaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya mari kita sadarin ada potensi untuk hidup benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Menyatakan kesalahan. Ketika saya merenungkan kebenaran firman ini, kadang hidup saya mengeluh juga, kadang hidup saya bersungut. Kenapa begitu berat Tuhan dan begini. Tanpa saya sadari saya bersungut-sungut. Ketika saya belajar firman dan firman menyatakan jangan bersungut-sungut, itu adalah dosa. Seharusnya sikap saya adalah, ya Tuhan, maafkan aku sudah bersungut-sungut. Aku sadar kuasa darah Yesus mengampuni aku. Aku mau bertobat. Aku mau merubah pola pikirku. Aku percaya di dalam Engkau ada mujizat. Engkau menyertai aku. Masalah sebesar apapun, aku pasti menang karena ada Tuhan yang menyertai aku. Nah, sehingga kita mengalami satu perubahan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus bisa bereaksi benar dengan segala kerendahan hati. Ketika kebenaran disampaikan, jangan cari pembelaan. Jangan cari pembelaan. Contoh, saudara lagi sakit hati dengan seseorang. Lalu kebenaran disampaikan untuk mengampuni. Lalu saudara mencari pembelaan, enak aja diampuni. Nanti dia akan terus-menerus berbuat salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berbuat salah, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Alkitab mengajarkan kita untuk tetap mengasihi dia, mengampuni dia, dan dengan segala kerendahan hati, kita mau bersama-sama mengasihi dan mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Saya melihat ada banyak potensi yang tidak berkembang ketika kita menjadi baperan. Ketika kita salah dalam mengenal Tuhan. Ketika kita tidak mengenal potensi Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat. Mari kita mau maksimal seperti mewakili Tuhan Yesus. Ayat ini Bapak Ibu luar biasa sekali. Ketika Budita pertama kali menyampaikannya, ini yang membuat saya sangat tertarik. Dan semua yang kita katakan dan lakukan, hendaklah kita perbuat seperti mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Dan melalui dia, hendaklah kita terus bersyukur kepada Allah Bapa. Kalau mewakili Tuhan Yesus, berarti kita ini melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Makanya waktu kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, berarti kita harus memiliki pikiran Kristus. Kita memiliki perasaan Kristus. Kita memiliki perkataan Kristus. Dan melakukan apa yang seperti Kristus lakukan. Makanya kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Apa maksudnya? Sederhana. Ketika saudara mengalami kesulitan keuangan, ketika saudara mengalami problem emosional, coba mulai berpikir, apa yang Yesus pikirkan jika Yesus berada di pihak saya? Apa yang Yesus rasakan jika Yesus berada di pihak saya? Apakah yang Yesus katakan jika Yesus berada di posisi saya? Dan apa yang akan Yesus lakukan ketika Yesus berada di posisi saya? Dengan menyadari kebenaran demi kebenaran ini, maka kita akan memiliki pikiran, perasaan,
kehendak dan melakukan seperti apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Jadi bukan mengikuti pikiran perasaan kita. 1 Yohanes 4 ayat 17 dalam Modern Indonesia Literal Translation. Saya suka pakai MILT ini, Bapak Ibu, jika saya ingin memahami makna dari kata asli sesungguhnya. Memang kita bisa belajar juga dari bahasa Ibrani, Yunaninya, dan sebagainya. Tapi kalau saya memahami secara cepat, saya biasanya bukannya MILT. Nah, dalam hal ini kasih telah disempurnakan bersama kita, supaya kita dapat memiliki keyakinan diri pada hari penghakiman. Karena sebagaimana Dia itu ada, kita juga ada dalam dunia ini. Sebagaimana Dia kudus, demikian pula kita kudus dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia mampu untuk hidup kudus. Selama Dia berada dalam dunia, tidak ada satu titik dosa pun dalam hidupnya. Dia mengalami banyak tekanan. Dia mengalami banyak proses dalam hidup ini. Tapi Dia tidak berbuat dosa. Dia tahu visi Bapaknya dan Dia menyelesaikannya. Demikianlah pula kita. Sekalipun ada banyak tekanan, ada banyak godaan, ada banyak proses, tapi kita tahu visi Tuhan dalam hidup kita. Dan kita tetap dapat hidup kudus di tengah-tengah tekanan dan tantangan yang ada. Karena kita sama seperti Kristus adanya. Nah, bagaimana untuk kita dapat memaksimalkan potensi Kristus untuk hidup benar dalam hidup kita? Memaksimalkan untuk hidup benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan pernah bisa hidup benar kalau kita tidak mengerti kebenaran. Makanya hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kita memaksimalkan potensi Kristus untuk hidup benar dalam hidup kita. Katakan bersama saya mau hidup benar. Saya mau hidup benar dalam Kristus. Saya percaya Roh Kudus menolong saya. Saya menyerahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Amin. Yang pertama, untuk kita memaksimalkan potensi Kristus, kalau saudara lihat di sini, tadi Kolose 3:17-nya dikatakan apa? Sama seperti kita mewakili Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, kita akan lihat secara konteks apa yang diajarkan dalam Kolose pasal 3 ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, untuk kita memaksimalkan potensi Kristus, kalau kita lihat Kolose pasal 3 ayat 5, dikatakan begini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dikatakan matikanlah dalam dirimu. Disuruh mematikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Matikanlah dalam dirimu. Yang pertama yang kita pelajari adalah matikan dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Dosa terbanyak yang kalau kita mau lihat, Bapak Ibu, itu terjadi di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Kesombongan itu ada dalam diri kita. Merasa benar sendiri ada dalam diri kita. Sakit hati ada dalam diri kita. Kecewa ada dalam diri kita. Orang lain mungkin nggak melihat. Orang lain mungkin belum merasakan. Tapi dosa itu sudah menguasai hati kita. Dan bahaya sekali ketika kita membiarkan dosa ini menguasai hati kita. Ketika hawa nafsu kita biarkan berkuasa dalam diri kita, Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Kalau saudara orang pemerkosa itu karena dia membiarkan hawa nafsu berkuasa dalam dirinya. Makanya dikatakan matikanlah diri. Kenapa orang membunuh dengan penuh kebencian? Karena dia membiarkan kekecewaan, sakit hati ada di dalam dirinya dan itu bercokol. Ini sangat berbahaya. Sesuatu yang terjadi dalam diri kita inilah yang harus dibereskan. Dan kalau ini kita biarkan, kita nggak akan bisa mengembangkan potensi Kristus dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar bersama. Yang pertama, matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Di dalam terjemahan Saudara Indonesia, bagaimana matikannya itu? Karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita. Di dalam Roma dikatakan berpikir demikian.
meyakinkan diri kita masing-masing seperti ini. Setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi. Katakan bersama saya, yakinkan diri kita bahwa setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi. Jadi mematikan di sini bukan kita bunuh diri, tapi mengenakan pikiran Kristus yang benar. Jangan berikan kesempatan pada iblis untuk menguasai pikiran dan hati kita. Ini penting apa yang ada dalam diri kita. Makanya kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita yang percaya kepada Kristus, Bapak Ibu, Alkitab juga mengatakan dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran air kehidupan. Tapi kalau yang ada di dalam ini adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, dan sebagainya, maka keluar yang jahat. Tapi kalau di dalam diri kita yang ada adalah kasih, pengampunan, sukacita, yang keluar juga akan kasih, pengampunan, dan sukacita. Setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi, seperti keinginan untuk berzina, dosa-dosa seks yang lain, hawa nafsu, keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain, dan keinginan untuk mempunyai banyak uang. Keinginan untuk mempunyai banyak uang adalah sama seperti menyembah patung berhala. Ketika seorang mengutamakan semuanya adalah uang, sama seperti kita menjadi penyembah berhala. Uang jadi berhala dalam hidup kita karena kamu sudah menjadi hamba uang. Bukan berarti seorang ingin punya uang banyak salah, tapi menjadi hamba uang itu yang salah. Cinta akan uang itu yang salah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari, matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Kadang ini yang kita tidak sadarin. Seringkali kita bersungut-sungut, seringkali kita merasa nggak mampu dan sebagainya. Kita harus jelas antara kelemahan dan dosa itu sangat berbeda. Yang seringkali kita dengar dengan problem emosional, marah, kecewa, sakit hati, benci, kesombongan, keangkuhan, itu semua adalah dosa. Itu bukan kelemahan. Kita harus jelas dulu dalam hal ini. Saya juga dulu berpikir, itu kelemahan, itu wajar, dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini dibukakan, justru yang kita anggap kelemahan inilah dosa yang mendukakan Roh Kudus Allah, inilah yang menghambat kita untuk bertumbuh dan berkembang menjadi potensi yang maksimal. Kalau kelemahan itu begini loh, saya punya kelemahan dalam berbahasa Inggris. Saya belum bisa, saya masih bisa untuk belajar. Itu kelemahan. Makanya saya harus belajar untuk mengatasi kelemahan saya. Tapi kalau sakit hati, dendam, kecewa, bersungut-sungut, dan sebagainya itu, yang terjadi dalam diri kita problem emosional, yang bahasa dunia psikologinya adalah problem emosional, itu jelas adalah dosa. Karena itu kita harus matikan dan tinggalkan itu semua. Mari keluarga New Life, kita bersama-sama memulai sesuatu yang baru. Hidup yang baru dalam Dia. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan persiapkan pada kita. Saudara, Kolose 3 ayat yang ke-8, kalau tadi ayat 5, ayat yang ke-8, tetapi sekarang marilah kita masing-masing membuang semua sifat hidup lama yang ada dalam diri kita, seperti apa? Marah, benci, menjelekkan orang lain, serta ucapan yang kotor. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kalau ada saudara kita yang berbuat salah, jangan ngomong di belakang, langsung datangin dia, beritahu, Pak atau Ko atau C atau D, gitu ya. Kalau menurut saya begini loh, sebaiknya kamu begini, ya. Kita berhentilah untuk ngomong di belakang. Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, Bapak Ibu. Belajar, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Biarlah pikiran perasaan kita ini semuanya tertuju pada Kristus. Kita belajar bersama-sama. Saya belajar bersama-sama dengan saudara. Waktu saya merenungkan ini, waktu Tuhan bukakan terus, saya banyak harus bertobat, Bapak Ibu. Banyak sekali saya harus bertobat dari pikiran negatif, perasaan negatif, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita, matikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Makanya saya sering berkata, stop baper. Baper yang negatif. Seharusnya kalau kita membawa perasaan sedih itu, kita bisa melihat ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang hidup dalam dosa, kita mungkin jadi baper, ingin menolong dia. Itu baper yang positif.
Seharusnya ketika kita melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, membuat kita berdoa, air mata kita mengalir, meminta Tuhan memakai kita, mengizinkan Tuhan untuk bekerja, memakai kita dengan pengurapannya untuk membawa mereka kepada Kristus. Jangan buang baper kita, air mata kita untuk sesuatu yang duniawi yang nggak jelas. Kita stop mencari kambing hitam. Kalau kita salah, akuin, saya salah. Saya mau bertobat. Saya mau berubah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan stop juga membanding-bandingkan diri kita dan orang lain. Ini penyebab baper. Kenapa kok dia dijadwal? Kenapa kok dia dipilih jadi pemimpin? Kenapa kok dia begini-begini? Kenapa kok dia dapat 5 talenta? Kok aku cuma 2? Kalau kita masih terjebak dalam area ini, kita nggak bisa menang jadinya. Makanya kita stop, matikan semua yang ada dalam diri kita, segala sesuatu yang negatif ini. Stop berfokus pada diri sendiri. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingin diakuin, sehingga ngejar beli baju bermerek, jam tangan bermerek, kemudian merek mobil mempengaruhi. Aduh, kita stop untuk hal-hal ini. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat Markus 14 ayat 29, apa yang Yesus alami dalam hidupnya. Markus 14 ayat 29 kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, ini peristiwa di mana saat Yesus akan ditangkap, aku tidak, kata Petrus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku nggak akan tergoncang. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Murid-muridnya semua berkata yang sama. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Imanku tidak akan tergoncang. Lihat, ketika kita mengandalkan segala sesuatu kepada diri kita, maka goncangan itu akan datang. Tapi kalau kita mengandalkan kepada Tuhan, itu akan sangat berbeda. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Di ayat 50-nya dikatakan, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Mari kita coba bayangkan kita berada di posisi Yesus. Dia sudah memuridkan. Dia sudah berikan semua hidupnya. Dia sudah berikan teladan, dia berikan contoh, dia tunjukkan bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, dia buat mujizat dan sebagainya. Namun apa yang terjadi, semua murid lari meninggalkan dia. Yesus punya 1001 alasan untuk kecewa, sedih, baper, bersungut-sungut, marah, protes, dan sebagainya. Tapi saudara, waktu saya merenungkan ini, saya lihat sesuatu yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita berkata, Tuhan, aku nggak mau baperan lagi. Aku mau seperti Engkau. Sekalipun orang mengecewakan, pohon ara tidak berbuah. Mungkin, saudara. Ada banyak mengecewakan dalam hidup ini. Tapi kita mau tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Kita mau tetap kuat dalam Tuhan. Kita mau setia melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Sampai titik darah penghabisan. Dan itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Makanya kita perlu menyadari kebenaran ini. Tinggalkan semua perasaan baper. Kita mulai melangkah. Biarlah potensi Kristus untuk hidup dalam kebenaran itu nyata dalam hidup kita. Saudara, mau sampai kapan kita baperan terus? Bila kita sedang kecewa atau sakit hati, renungkan beberapa pertanyaan ini. Atau mungkin kita bersungut-sungut, kita nyimpan dendam, renungkan beberapa pertanyaan ini baik-baik. Yang pertama, kenapa sih saya kok mesti kecewa atau sakit hati? Kenapa? Lalu tanya lagi, apa sih untungnya saya kecewa atau sakit hati? Ada untungnya enggak? Seberapa pentingnya sih saya tuh harus kecewa atau sakit hati? Seberapa penting? Coba kita renungkan. Apa dampaknya bila saya kecewa atau sakit hati? Dampaknya apa? Resikonya apa? Apa saja pilihan-pilihan lain selain kecewa sakit hati? Ketika ada orang mengecewakan saya, apa pilihan yang ada? Apakah saya mengampuni, mengasihi dia, berdoa buat dia, dan sebagainya?
dan sebagainya. Saudara renungkan pilihan apa aja yang ada. Pilihan mana yang sesuai dengan firman Tuhan. Keputusan terbaik apa yang sebaiknya saya ambil. Ini yang seharusnya kita renungkan. Kalau kita, saudara bisa ganti kata kecewa atau sakit hati ini dengan marah, dengan benci, dengan sombong, dengan malas, dengan segala sesuatu yang lain. Contoh, kenapa sih kok saya mesti malas? Atau kalau saudara mau menggantinya dengan hal yang baik juga bisa. Kenapa saya mesti rajin? Apa untungnya saya ketika saya menjadi seorang yang rajin? Seberapa pentingnya saya tuh bekerja keras atau rajin itu? Apa dampaknya bila saya menjadi rajin? Apa saja pilihan-pilihan lain selain menjadi rajin yang bisa saya tingkatkan? Pilihan mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini bagus untuk kita dalam merenungkan, sehingga ketika kita menghadapi masalah atau bereaksi sesuatu atau kita ingin sesuatu sudah untuk lebih meningkat, kita bisa pakai pertanyaan-pertanyaan ini. Saudara bisa screen capture, saudara bisa simpan, saudara bisa mengganti dengan mengapa saya mesti melayani Tuhan. Lalu saudara jawab sendiri, renungkan sendiri. Apa untungnya kalau saya melayani Tuhan? Seberapa pentingnya saya melayani Tuhan? Dan sebagainya dan seterusnya. Ya, saudara bisa pakai model pertanyaan seperti gini untuk membantu. Nah, kalau kita lihat perkembangan teknologi sekarang, Bapak Ibu, sudah luar biasa sekali. Cina sudah memikirkan bagaimana membuat bulan buatan, matahari buatan. Jakarta sebentar lagi sudah ada drone terbang, taksi terbang ini, sekalipun nggak ada pilotnya, Bapak Ibu, ini sudah masuk Jakarta. Awal tahun, ada yang berkata akhir tahun, ya mungkin awal tahun lah. Teknologi sudah begitu luar biasanya, Facebook aja sudah merubah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi meta, dan pendiri Facebook itu, Saudara, dia bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan. Dia punya visi ke depan. Sekarang orang sudah pakai HoloLens, Saudara. Kita masih mau main baper-baperan. Sudah nggak zaman lah. Ini robot agama di Jepang, Saudara. Kalau Saudara ingin tanya sesuatu, bisa tanya sama dia. Saudara, saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan gereja pun harus beradaptasi. Bahkan gereja masa depan, Bapak Ibu, itu mungkin bukan model gereja sekarang yang ibadah di gedung. Semuanya sudah virtual reality, VR, augmented reality. Jadi kalau sekarang kan kita di rumah masing-masing masih melihat 2 dimensi. Tapi nanti kalau sudah pakai VR, augmented reality, sudah benar-benar seperti berada di tempat pertemuan itu. Itulah makanya Facebook sampai merubah nama menjadi Meta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkembangan teknologi begitu luar biasa. Gereja pun harus siap-siap beradaptasi. Nanti kalau misalkan saya sekalipun berada di rumah, saudara berada di rumah masing-masing, kita menggunakan VR, augmented reality-nya, Bapak Ibu, kita bisa seperti ngobrol dengan orang di sebelah, seperti kita berada di dalam gereja. Ini luar biasa. Nah, zaman sudah begitu canggihnya, kita dari zaman dulu masih mau main baperan, sakit hati, tersinggung, kecewa, aduh. Mau sampai kapan? Yuk kita maksimalkan potensi Kristus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita lihat kehidupan Paulus. Kehidupan Paulus begitu, dan mereka membanggakan diri karena mereka melayani Kristus. Saya melayani Kristus lebih dari mereka. Ucapan saya ini hanya seperti ucapan orang yang mabuk. Saya bekerja keras, Paulus katakan, mendapat hukuman penjara dan dicambuki lebih dari mereka dan juga lebih sering hampir mati. Orang Yahudi sudah 5 kali menghukum saya dengan cambukan sebanyak 39 kali. Seperti yang diizinkan menurut hukum Taurat. Dan pejabat pemerintah Roma sudah 3 kali menghukum saya untuk dipukuli dengan tongkat kayu. 1 kali saya hampir mati karena dilempari dengan batu. 3 kali saya mengalami kapal tenggelam. Termasuk 1 kali di mana saya berada di laut sepanjang malam sampai besok sorenya. Dalam perjalanan sering kali saya terancam bahaya sungai, bahaya pencuri, bahaya dari bangsa saya sendiri, dan bahaya dari orang yang bukan Yahudi. Begitu juga kalau saya berada di kota, di tempat-tempat yang sunyi atau di laut. Dan saya juga dalam bahaya ketika bersama-sama dengan orang yang menyamar
sebagai saudara seiman, saya sering mengerjakan pekerjaan berat dan berjuang keras, dan sering tidak tidur. Sering kali saya lapar dan haus, dan sering saya menahan lapar karena tidak ada makanan. Saya sering kedinginan dan kekurangan pakaian. Dan lebih dari semua hal itu, tiap-tiap hari saya merasa terbeban karena pergumulan-pergumulan tentang semua jemaat. Ini luar biasa. Bapak Ibu, Rasul Paulus dalam pelayanannya, sekalipun dia mengalami banyak bahaya, penderitaan, cambuk, kapal karam, dan semuanya, tidak ada dia mengeluh. Dan di tengah-tengah penderitaan, mungkin di penjara dan sebagainya, yang ada dalam pikiran dan perasaannya adalah beban karena pergumulan-pergumulan tentang semua jemaat. Makanya dia berkata, ikutlah teladan saya seperti saya mengikuti teladan Kristus. Biarlah kebenaran ini tertanam dalam hati kita. Sehingga kita nggak mudah baperan lagi, Bapak Ibu. Nggak mudah tersinggung, iri hati, kecewa. Mari kita sama-sama, biarlah apa yang ada dalam hati kita ini adalah pergumulan untuk melayani sesama kita. Seperti Kristus bergumul untuk murid-muridnya, untuk jiwa-jiwa. Paulus juga, demikian pula kita. Selesai sudah kita dengan diri kita, manusia lama kita. Matikan diri kita. Di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mau kita bersama-sama, amin. Mau berjalan dalam panggilan Tuhan. Hidup ini pilihan. Saudara mau menjadi maksimal atau tidak, itu adalah pilihan. Yang kedua, Bapak Ibu, kita pelajari dari Kolose pasal 3. Kalau yang pertama tadi, mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Katakan bersama saya menyadari bahwa saya sudah mati untuk segala sesuatu yang duniawi. Matikan itu semua. Mari mulai hari ini, saya rindu, saya berdoa bersama-sama, termasuk diri saya sendiri. Saudara, kita bersama-sama hidup dalam panggilan Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, Bapak Ibu, ada banyak hal saya tertemplak. Ada banyak hal saya tertampar. Kenapa? Karena seringkali kadang saya berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu. Aku siap untuk hidup dalam panggilan-Mu. Aku rela mati dalam panggilan-Mu. Tapi waktu saya merenungkan ini, ternyata saya kadang masih baper. Malu sendiri kadang, saudara. Ada banyak kesalahan mungkin yang tanpa kita sadari. Ada kesombongan. Ada mungkin kekecewaan dalam hati kita. Lalu kita berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku dalam tangan. Belum mandi apa-apain. Belum mandi aniaya. Dalam pelayanan kita ini belum sampai mencucurkan darah. Kita masih baper-baperan, ribut satu sama lain. Mau sampai kapan? Mari hari ini kita belajar. Bersama-sama bergandengan tangan saling mengasihi. Untuk kita menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kita adalah manusia baru. Manusia baru. Katakan bersama saya adalah manusia baru dalam Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenalkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Bukan sekali, tapi terus-menerus diperbarui untuk mengetahui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya, menurut tujuannya, menurut tujuan Tuhan menciptakan kita, menurut gambar Khaliknya. Kita diperbaharui terus-menerus menurut gambar Khaliknya, yaitu Kristus. Nah, waktu saudara dan saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itulah gambaran kita, gambar Khaliknya. Sekarang kita, dalam TSI-nya, sekarang kita sudah diberikan pakaian yang baru, yaitu hidup yang baru, yang semakin hari berubah, supaya mencerminkan sifat-sifat Yesus sendiri. Allah pencipta yang menjadikan hal ini dalam diri kita. Karena kita sudah mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Jadi manusia baru itu mengenakan sifat-sifat baru. Yaitu sifat Yesus Kristus sendiri. Kita pelajari renungkan firman Kristus. Pelajari sifat Kristus yang lemah lembut, sabar, penuh kasih, dan semuanya. Dan biarlah kita mulai berkata, itu menjadi sifat saya. Saya mau semakin kita belajar merenungkan firman, semakin kita sungguh-sungguh membuka diri kita buat kebenaran firman, saya percaya sifat Kristus itu akan menjadi nyata dalam hidup kita.
Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Oleh karena itu saudara-saudari, biarlah sifat-sifat ini menjadi seperti pakaian baru untuk kita yang sudah dipilih, dikasihi, disucikan oleh Allah sebagai umatnya sendiri. Yaitu apa? Saling mengasihani dalam kesusahan. Luar biasa. Katakan, saya punya sifat saling mengasihi dalam kesusahan. Saya mempunyai sifat yang murah hati, selalu murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar terhadap orang lain. Bapak Ibu, kita hari ini belajar. Kalau yang poin pertama, kita tinggalkan sifat lama. Kita tinggalkan segala sesuatu yang duniawi. Kita matikan segala sesuatu yang duniawi yang ada dalam diri kita. Tapi yang kedua ini, kita bangkitkan semua sifat-sifat Kristus dengan menyadari saya adalah pribadi yang penuh kasih. Saya seorang yang murah hati. Bukan hanya di perkataan, tapi kita mulai lakukan dengan memberi, dengan memperhatikan orang-orang ada sekitar kita. Kayak saya pribadi yang rendah hati, yang mau dibentuk, mau diajar. Saya pribadi yang lemah lembut. Lemah lembut itu mau berubah oleh firman, Bapak Ibu. Rendah hati itu menyadari semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Semua anugerah Tuhan. Ketika firman diberikan, kita punya hati lemah lembut, mau berubah sesuai dengan firman. Kalau ada kesalahan, akuin, bereskan. Datang kepada Tuhan, sadari ada pengampunan dari Tuhan. Dan terima hikmat Tuhan untuk kita hidup benar dalam Dia. Sabar terhadap orang lain. Ketika saya kurang sabar, kita mulai berkata, ya Tuhan, ampuni aku, mungkin aku kurang sabar dalam hal ini. Bukan pengampunan supaya untuk selamat lagi, tapi kesalahan yang kita perlu sadar, dan kita mulai katakan, terima kasih Tuhan buat kuasa darah Kristus yang menyucikan, menguduskan saya, menjadikan saya pribadi yang sabar. Itu yang kita perlu sadari. Saudara, waktu kita tidak sabar, kita benci, marah, duka, marah, nyimpan dendam, sakit hati, kita mendukakan Roh Kudus Allah. Waktu kita mendukakan Roh Kudus Allah, sewajarnya kita ngomong sama dia, Tuhan, mungkin aku mengecewakanmu, aku minta maaf Tuhan, tapi aku percaya ada darah Kristus yang luar biasa. Gitu loh saudara. Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kita saling memaafkan. Kesadaran untuk kita hidup benar pengampunan Kristus, itu akan membuat kita bangkit kembali. Kalau ada yang melakukan kesalahan, ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Ini harus kita ingat. Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Ayat 14 kita baca bersama, saudara baca di rumah saudara. Tetapi sifat yang paling penting dari semua ini adalah saling mengasihi. Saling mengasihi. Kalau ada kasih Kristus dalam rumah tangga kita, ada kasih Kristus dalam keluarga New Life, mau goncangan sehebat apapun, mau problem seberat apapun, kita akan tetap bersatu. Semuanya akan teruji oleh waktu, semuanya akan teruji oleh segala persoalan yang kita hadapi, apakah kita saling mengasihi atau tidak. Hendaklah kasih sebagai tali pengikat yang mempersatukan kita dengan sempurna, dan biarlah ketenangan dalam perlindungan Allah menguasai hati dan pikiran kita. Pikiranmu. Karena untuk itulah Allah sudah memanggil kita menjadi anggota dari satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Kita satu tubuh Kristus. Supaya kita hidup bersatu dan tenang. Dan marilah kita selalu bersyukur kepadanya. Menyadari bahwa kita adalah manusia baru, Bapak Ibu. Jadi jangan lagi kita menyadari manusia lama dan kita anggap itu lemah dan itu normal. Enggak, itu enggak normal. Kita adalah manusia baru, kita ciptaan yang baru. Mulai hari ini, mari bersama-sama, dan saya berkata, yang lama sudah berlalu. Kalau dulu aku trauma, aku sakit hati, aku kecewa. Hari ini aku mendengar kebenaran firman. Aku mematikan dalam diriku segala sesuatu yang duniawi. Kekecewaan, amarah, dendam, menyalahkan, mencari kambing hitam, baperan dan sebagainya. Baperan yang negatif itu. Kita berkata, semua sudah berlalu. Dan hari ini, aku telah menjadi manusia yang baru. Sadarin itu. Penuh kasih, murah hati, rendah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni. Mari kita berkata dan mari kita, ya Tuhan, tolong kami mau menyadari bahwa kami adalah manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita
memaksimalkan potensi Kristus untuk hidup benar dalam hidup kita, yaitu dipimpin dan bertumbuh dalam ajaran tentang Kristus. Fokus kita adalah Kristus, kehidupan Kristus yang ada dalam hidup kita. Dia bukan hanya sekedar teladan, tapi dia adalah hidup kita semuanya. Hatimu, supaya kalian saling mengajar dan menasihati dengan bijaksana. Nyanyian yang berdasarkan kitab Mazmur dan lagu pujian lain, serta lagu yang diberikan oleh Roh Allah. Biarlah apa dikatakan, hatimu selalu dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Biarlah ajaran tentang Kristus yang memimpin hidup kita. Kita bertumbuh dalam ajaran tentang Kristus, dalam kebenaran firman Kristus, sehingga kita makin mengenal Dia. Fokuslah pada Kristus. Lihat saat-saat ini apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Kalau Yesus berada di posisi saya, bagaimana pikiran Kristus, perasaan Kristus, perkataan Kristus, dan tindakan Kristus. Mungkin ada pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Terasa berat, terasa nggak kuat. Tapi coba lihat Kristus. Biarlah Kristus itu yang membangkitkan kita semua. Kalau ada sesuatu yang nggak beres, lihat Kristus. Kristus yang membersihkan seluruh dosa kita. Kalau ada dosa, biarkan darah Kristus menguduskan. Percaya dengan 3 hal ini, maka kita akan menjadi maksimal dalam memaksimalkan potensi Kristus dalam hidup kita, yaitu untuk hidup yang benar. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulang kembali, mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Tapi sudah selesainya ini benar-benar kita sadari penuh. Mungkin masih ada kekecewaan. Mulai katakan, Tuhan, aku mengampuni. Sudah selesai. Sekarang aku hidup penuh dengan kasih. Yang kedua, menyadari bahwa kita adalah manusia baru. Saling mengasihi, rendah hati, lemah lembut, sabar, mengampuni sama seperti Kristus telah mengampuni kita. Saya percaya kalau di dalam kita beres, dalam kita benar, tidak ada masalah yang terlalu besar dalam hidup kita. Tapi kalau dalam kita nggak benar, tidak ada masalah pun jadi masalah. Masalah kecil pun jadi besar. Makanya orang yang baperan negatif itu, Bapak Ibu, itu membesar-besarkan masalah. Padahal nggak ada masalah sebenarnya. Tapi karena baperan, karena kecewa, sakit hati, dendam, ingin diakuin, ingin dihargai, jadi besar masalah. Yang ketiga, dipimpin dan bertumbuh dalam ajaran tentang Kristus. Mari biarlah 3 hal ini menjadi renungan pada hari ini untuk kita bersama-sama memaksimalkan potensi Kristus, yaitu potensi untuk hidup benar. Kita sudah selesai dengan masa lalu kita. Kita sudah selesai dengan semua problem emosional yang negatif. Kita sudah selesai dengan kesombongan, dengan kebutuhan untuk akan pengakuan dan sebagainya. Tapi biarlah kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kita. Yuk, kita bersama-sama. Saya percaya Tuhan sedang melakukan yang besar melalui New Life. Kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan ada di antara kita yang terpisah. Kita adalah tubuh Kristus. Bersama-sama kita selesaikan visi dari Tuhan. Kalau saudara tanya sama saya banyak butuh bantuan saudara. Kita yuk bersinergi bersama-sama. Yuk kita komunikasi. Tingkatkan komunikasi lebih banyak lagi, lebih dalam lagi. Untuk kita boleh berkomunikasi bersama, membicarakan tentang Kristus. Bukan membicarakan lagi tentang kepahitan dan sebagainya. Bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita hasilkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang terhilang. Apa yang bisa kita lakukan untuk bersama-sama dan hamba-hamba Tuhan lain untuk memberikan dampak yang besar bagi Batam. Tapi kalau kita belum selesai dengan diri kita, itu nggak akan terjadi, Bapak Ibu. Lambat prosesnya. Mari bersama-sama kita katakan, aku mau tinggalkan sifat kanak-kanak. Aku mau bertumbuh dalam Tuhan. Aku mau menjadi seorang muda, menjadi bapak-bapak rohani. Biarlah semuanya itu nanti akan menjadi nyata dalam hidup kita. Dan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus.
bukan tentang kita, tapi tentang Kristus. Mari kita akan ambil waktu untuk berdoa. Boleh untuk kita dalam doa firman. Ya. Mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, oleh Pak Gembala bagi setiap kami, di mana Engkau mau Tuhan supaya setiap kami memaksimalkan potensi untuk hidup benar. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bagaimana supaya kami bisa hidup maksimal, memaksimalkan potensi hidup benar, yaitu mematikan dalam diri kami Tuhan segala sesuatu yang duniawi. Kau mengajar kami supaya kami menyadari bahwa hidup kami adalah manusia baru di dalam Engkau. Engkau juga mengajar kami Tuhan untuk selalu dipimpin dan bertumbuh dalam ajaran tentang kebenaran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap kami, sehingga Tuhan firman-Mu ini tidak sia-sia, tapi bertumbuh dalam hidup kami. Kami hidup benar, kami bukan lagi memikirkan tentang diri kami, tetapi bagaimana kami boleh berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, biarlah kami mau melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak bisa Tuhan melakukan apapun. Hanya karena pertolongan-Mu saja Engkau memberikan kami kekuatan, hikmat, sehingga kami boleh bersama-sama menyelesaikan visi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu buat kami malam hari ini. Memberkati Pak Gembala Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau berikan hikmat dalam hidupnya. Berikan dia pengertian sehingga dia terus membimbing, mendidik kami, membawa kami kepada rumput yang hijau, membawa kami kepada air yang tenang, yaitu membawa kami semakin hari semakin bertumbuh mengenal pribadi Tuhan, bertumbuh mengenal kehendak Tuhan, sehingga kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan yang sempurna buat Pak Gembala Tuhan. Berikan umur panjang, sehingga Tuhan dia boleh melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi keluarga New Life. Memberkati istri Pak Gembala Tuhan, Ibu Gembala yang kami kasih, yang Kau berkati, berikan juga kesehatan sehingga dia boleh mendampingi Pak Gembala Tuhan dalam menggembalakan jemaat-Mu, menggembalakan keluarga New Life. Engkau berkati kesehatan, berkati pendidikannya, berkati anak-anak mereka Tuhan, biar di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami malam hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.